Shin Tae-yong resmi panggil 22 pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sangat mengejutkan, ini alasan 5 pemain top diabaikan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia dipastikan melawan Timnas Tanzania di laga uji coba. Termasuk Jens Raven, 7 pemain keturunan ikut TC Indonesia U20 di Como 1907. Nyimak beritanya sambil ngopi guys, dan biasakan nonton sampai selesai, agar tidak salah paham. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Shin Tae-yong resmi panggil 22 pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong resmi memanggil 22 pemain untuk 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Timnas Indonesia akan menjamu Irak dan Filipina pada 6 dan tanggal 11 Juni tahun 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Skuad Garuda membutuhkan 1 kemenangan di laga melawan Irak atau Filipina, demi memastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan melaju ke Piala Asia 2027. Jika menang atas Irak atau Filipina, skuad Garuda sudah tak mungkin lagi tergeser dari posisi 2 besar. Koleksi 10 poin membuat skuad Garuda kukuh di posisi 2, bahkan, Timnas Indonesia bisa finish di posisi puncak grup F. Hal itu terjadi jika Timnas Indonesia menyapu bersih 2 laga sisa kontra Irak dan Filipina dengan kemenangan, sambil berharap Irak juga terjungkal lawan Vietnam di kandang sendiri. Di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bertekad menyapu bersih di 2 pertandingan melawan Irak dan Filipina. Persiapan kami cukup baik, dan ada 2 pertandingan di Juni nanti. Saya akan pesan kepada pemain harus menang pada 2 pertandingan, ujarnya. Pada kesempatan ini, pelatih Shin Tae-yong tidak memanggil Elkan Bagot dan Mark Klok. Selain itu juga tidak ada Edo Febriansah, Wahyu Prasetyo, Witan Sulaiman, Rahmat Irianto, dan Hoki Caraka. Sementara itu, nama-nama langganan seperti Adi Satrio, Hernando Ari, Jordi Amat, Justin Buckner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Jay Izes, Pratama Arhan, Sain Patinama, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, Nathan, Yance Sayuri, Yakob Sayuri, Tom Haye, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Dimas Derajat, Ragnar Oratmangun, Egy Maulana dan Rafael Struij. Alasan 5 pemain top diabaikan Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Sangat mengejutkan, dari daftar 22 pemain, terdapat 5 pemain yang tidak dipanggil Shin Tae-yong. Lantas, siapa saja mereka? Yang pertama, Maarten Paes. Kiper naturalisasi kelahiran Belanda ini sebenarnya telah menjalani pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 30 April lalu di Jakarta. Namun nama Paes tidak tercantum dalam daftar 22 pemain yang dipanggil Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina. Masih belum diketahui alasan pasti kenapa Paes tidak dipanggil Timnas Indonesia untuk 2 laga penting ini. Ada kemungkinan Paes masih terganjal masalah administrasi yang belum terselesaikan. Untuk Maarten Paes, masih ada kemungkinan bisa gabung, jadi masih ada harapan, jadi tunggu kabar selanjutnya. Lalu yang kedua, ada Elkan Bagot. Elkan juga tidak masuk dalam daftar 22 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. Absennya Elkan Bagot menimbulkan banyak spekulasi di publik. Banyak yang berpendapat bek berpostur jangkung itu ditepikan karena tidak merespons panggilan Timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumardi, tak mau bicara soal Elkan Bagot yang tak dipanggil Shin Tae-yong. Ia hanya bisa mengatakan, pemain-pemain yang dipanggil sesuai dengan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Saya tidak akan komentar soal itu. Jadi soal kaitannya kenapa, beberapa nama tidak dipanggil itu menyesuaikan kebutuhan tim di masing-masing posisi, ujarnya. Lalu yang ketiga, ada Mark Klok.
Gelandang Persib Bandung, Mark Klok secara mengejutkan tidak masuk dalam daftar 22 pemain. Sebelumnya Mark Klok tidak ikut saat timnas Indonesia menang 3-0 atas Vietnam di laga terakhir dengan alasan akan menjalani pengobatan di Singapura. Mark Klok juga tidak dimainkan oleh Shin Tae-yong saat Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di GBK dan saat tim Garuda kalah 0-4 dari Australia di Piala Asia. Lalu yang keempat, ada Witan Sulaiman. Witan Sulaiman yang menjadi andalan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 dan Playoff Olimpiade 2024 juga secara mengejutkan tidak dipanggil dalam skuad timnas kali ini. Witan dikabarkan absen membela timnas Indonesia karena bakal menjalani ibadah haji. Kabar ini dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Ketidakhadiran Witan juga diduga karena sang pemain mendapat hukuman akumulasi kartu kuning, lantaran kini sang pemain sudah mengantongi 2 kartu kuning, yaitu saat menghadapi Vietnam di GBK dan Hanoi. Lalu yang terakhir, ada Ramadan Sananta. Penyerang timnas Indonesia Ramadan Sananta juga tidak masuk dalam daftar pemain untuk menghadapi Irak dan Filipina. Tidak dipanggilnya Ramadan Sananta diduga karena slot jajaran penyerang timnas Indonesia sudah cukup dengan keberadaan Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun, Dimas Derajat, dan Egy Maulana Fikri. Timnas Indonesia dipastikan melawan timnas Tanzania di laga uji coba. Laga timnas Indonesia vs tim peringkat 119 dunia itu akan dilangsungkan di Stadion Madia pada Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024, mulai kick-off pukul 16 waktu Indonesia Barat. Laga ini merupakan persiapan timnas Indonesia sebelum mengarungi 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Berhubung hanya berjarak 4 hari dari laga melawan Irak, apakah Shin Tae-yong bakal menurunkan para pemain terbaiknya? Perpaduan antara pemain pelapis dan utama diprediksi bakal dijajal pelatih 53 tahun tersebut. Sebelumnya, wacana laga uji coba ini memang sudah dibeberkan Ketua Badan Tim Nasional, BTN Sumarji. Saat itu, dia masih belum membeberkan lawan yang dihadapi timnas Indonesia. Muncul spekulasi timnas Indonesia akan menjalani uji coba melawan Malaysia pada tanggal 2 Juni tahun 2024. Namun, kini terkuak sudah bahwa skuad Garuda bakal menghadapi Tanzania yang merupakan negara asal Afrika Timur. Tanzania dinilai menjadi lawan yang oke sebagai persiapan timnas Indonesia. Pasalnya, tim berjuluk Taifa Stars itu saat ini duduk di peringkat 119 dan punya banyak pemain yang berkiprah di Eropa. Ini bukan pertama kali timnas Indonesia melawan Tanzania. Skuad Garuda pernah menghadapi Taifa Stars di Stadion Siliwangi, Bandung, pada pertandingan persahabatan tahun 1997. Kala itu, timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 3-1 atas Tanzania. Adapun gol kemenangan skuad Garuda dicetak lewat Bres Kurniawan Dwi Yulianto dan 1 gol Fahri Husaini. Saya harap kemenangan ini akan terulang lagi. Lalu bagaimana pendapatmu guys, tentang Indonesia vs Tanzania? Awalnya saya berharap Indonesia akan menghadapi Portugal atau timnas Belanda. Termasuk Jens Raven, 7 pemain keturunan ikut TC Indonesia U20 di Como 1907. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, mengonfirmasi timnya akan menggelar pemusatan latihan TC di markas latihan Como 1907, sebelum ambil bagian di Toulon Cup pada 3-16 Juni tahun 2024. Rencananya, Timnas Indonesia U20 akan berlatih di Italia pada 23-31 Mei tahun 2024. Setelah itu, barulah Jens Raven dan kawan-kawan berangkat ke Prancis untuk ambil bagian di Toulon Cup 2024. Jadi mudah-mudahan nanti semuanya akan berjalan lancar. Dan nanti akan berangkat tanggal 23 Mei tahun 2024 dan alhamdulillah berkat Pak Erick Thohir juga Como menyediakan semua fasilitas untuk kita berlatih di Como, sebelum kita masuk nanti ke Toulon turnamen, kata Indra Syafri. Nantinya, ada 7 pemain keturunan yang ikut berlatih di Como dan ambil bagian di Toulon Cup 2024. Mereka ialah Jens Raven, Xavi Woudstra, Mauresmo Hinope, Kaya Simons, Dion Marks, Sacha Deighton, dan Deleanu Arps.
Indra Syafri mengungkapkan salah satu hal yang membuat mereka tertarik membela tim Merah Putih adalah mereka punya kesempatan main di klub milik orang-orang Indonesia, seperti Como 1907. Itu menjadi daya tarik besar bagi mereka. Salah satu yang juga saya menyampaikan kepada para pemain dan orang tua pemain yang ada di Belanda kemarin, para yang ada nanti, bisa juga mereka bermain dengan klub-klub yang dimiliki oleh orang Indonesia termasuk Como, di Australia juga ada Brisbane Roar, kata Indra Syafri. Dan juga Como yang baru promosi saya bilang ini menjadi daya tarik. Mereka baru promosi ke Liga Serie A-nya Italia ini menjadi daya tarik mereka juga, tambahnya. Para pemain keturunan nantinya langsung terbang ke Como dari Belanda. Hal itu dilakukan agar mereka tak kelelahan jika harus ke Indonesia lebih dulu. Toulon Cup 2024 menjadi ajang uji coba bagi para pemain keturunan tersebut. Jika hasilnya apik, barulah mereka akan lanjut masuk ke dalam proses naturalisasi. Dari 7 pemain itu, hanya Jens Raven dipastikan lolos dari trial, mengingat sudah menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI.